Orhun adalah pendiri kelompok S-Rank terkuat. Namun, teman-temannya mengusirnya karena sihir pendukungnya dianggap tidak sebaik milik anggota lain. Padahal, sejak awal Orhun bukanlah seorang penyihir. Ia pun memutuskan untuk kembali ke keahlian dan hasrat sejatinya, yaitu ilmu pedang, demi menjadi petualang terhebat sepanjang masa. Ia berkeliaran sendirian di dalam penjara bawah tanah tanpa tujuan. Dengan tubuh lelah dan pikiran kosong, Orhun bertemu seekor tikus iblis. Ia menghunus pedangnya, yang terasa sudah lama tidak digunakan, lalu menebas monster itu hingga tumbang dalam satu serangan. Dari situ, Orhun menyadari bahwa kemampuannya sedikit menurun karena terlalu lama meninggalkan pedang. Pertarungan itu menarik perhatian tikus-tikus lain yang segera menyerangnya. Namun, mereka bukan tandingan bagi pendiri kelompok pahlawan. Dengan gerakan cepat, Orhun membunuh semua tikus yang menghalangi jalannya. Melihat inti monster berserakan di lantai penjara bawah tanah, Orhun berpikir bahwa dirinya tidak seburuk yang ia kira. Mungkin masih ada harapan baginya sebagai pendekar pedang solo. Namun, sebelum sempat berbalik, sekelompok goblin yang jauh lebih kuat dari tikus iblis mengepungnya, dan Orhun menyadari ancaman itu. Ia memilih untuk tidak mengambil risiko. Orhun menggunakan sihir pendukungnya pada dirinya sendiri, meningkatkan kekuatan untuk waktu singkat. Tubuhnya menjadi lebih tangguh, dan pedangnya terasa jauh lebih mematikan. Para goblin pun menyerang, tetapi mereka tak mampu menandingi kecepatan dan keterampilan Orhun yang telah ditempa selama berada di kelompok peringkat S. Satu persatu, ia membantai mereka sambil menyadari betapa dahsyatnya sihir pendukung yang selama ini tak pernah ia gunakan pada dirinya sendiri. Setelah gelombang pertama tumbang, Orhun hampir lengah. Namun, sebelum sempat menarik napas, gelombang kedua goblin menyerangnya. Mengetahui mantranya akan segera berakhir, Orhun menerjang ke depan dan menebas semua goblin yang menghalangi jalannya, bahkan mengejar satu goblin hingga akhirnya mengirimnya ke neraka. Mantra pertahanannya pun menghilang. Orhun menyadari bahwa sihir itu hanya bertahan selama 3 menit pertempuran, sehingga ia harus bijak dalam menggunakannya. Saat itulah gelombang ketiga goblin memasuki ruang bawah tanah dan berlari ke arahnya dengan niat membunuh. Sekali lagi, Orhun berhasil mengalahkan mereka dan membunuh para goblin satu persatu. Ketika merasakan mantranya hampir habis, ia menggunakannya sekali lagi untuk menghadapi sisa musuh. Hingga akhirnya, goblin terakhir pun roboh di hadapannya. Saat nyawa meninggalkan mata goblin terakhir, kenangan malam itu kembali menghantui Orhun. Ia teringat bagaimana Oliver datang ke ruang kerjanya bersama Annelie dan Derek, lalu tanpa basa-basi mengatakan bahwa mereka akan mengusirnya dari kelompok pahlawan. Orhun hanya bisa terdiam, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia menoleh ke arah Oliver dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Seharusnya mereka adalah sahabat karib. Namun, Oliver tetap bersikap dingin dan penuh perhitungan. Ia berkata bahwa hanya karena mereka berasal dari desa yang sama, bukan berarti Orhun tidak bisa menjadi anggota tim yang paling tidak berguna. Annelie dan Derek ikut menimpali. Mereka mengatakan bahwa keberadaan Orhun hanya memperlambat langkah kelompok dan menghalangi mereka untuk mencapai kejayaan. Kehidupan Orhun seolah terlintas di depan matanya saat ia mencoba memahami situasi yang terasa begitu tidak nyata. Bagaimana mungkin sahabat-sahabatnya sendiri memutuskan untuk mengusirnya dari kelompok yang ia dirikan? Kelompok yang dikenal sebagai kelompok pahlawan karena kecepatan mereka menaklukkan ruang bawah tanah, dan yang dengan cepat menjadi salah satu kelompok terbaik di seluruh negeri. Oliver kemudian menjelaskan alasannya. Saat misi pembersihan ruang bawah tanah terakhir yang dilakukan bersama kelompok lain, ia melihat betapa kuatnya para penyihir pendukung di tim lain. Mereka mampu membantu rekan-rekannya dengan sempurna. Dibandingkan dengan itu, Orhun dianggap sama sekali tidak berguna. Mendengar hal itu, Orhun tak bisa menahan diri dan membentak balik. Ia mengatakan bahwa sejak awal dirinya bukanlah seorang penyihir. Satu-satunya alasan ia menerima peran tersebut adalah karena tidak ada seorang pun di kelompok yang memiliki bakat sihir. Demi kelompok, ia mengorbankan posisinya sebagai pendekar pedang, mulai melatih diri sebagai penyihir, bahkan menciptakan gaya sihirnya sendiri untuk menutupi kekurangannya sebagai penyihir pendukung. Namun, Annelie justru tertawa. Ia mengejek Orhun sebagai pecundang menyedihkan yang hanya pandai mencari alasan. Menurutnya, sejak awal Oliver memang jauh lebih unggul sebagai pendekar pedang. Dengan perasaan putus asa, Orhun menoleh ke arah Oliver, satu-satunya harapan terakhirnya. Namun, Oliver dengan nada dingin mengatakan bahwa mereka sudah menemukan penyihir pengganti. Seseorang yang akan membantu mereka naik peringkat dan meraih kejayaan. Saat itu juga, Orhun menerima kenyataan bahwa tidak ada lagi tempat baginya di kelompok tersebut. Ia mengucapkan salam perpisahan terakhir dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, Annelie tertawa dan berkata bahwa Orhun memang tidak pantas berada di kelompok peringkat S. Kemampuan pedang dan sihirnya sama-sama berada di peringkat A, membuatnya menjadi serba bisa, tetapi tidak ahli dalam apapun. Orhun tersadar dari lamunannya saat melangkah pergi. Di benaknya, ia memikirkan gaya bertarung baru yang telah ia kembangkan, sebuah gaya yang menggabungkan peran pendekar pedang dan penyihir. Ia memutuskan untuk tetap menjadi orang yang serba bisa. Namun kali ini, ia akan menguasai semuanya dan membuktikan betapa besar kesalahan yang telah dilakukan Oliver dan yang lainnya. Tepat ketika ia hendak meninggalkan tempat itu, sekelompok 4 petualang berlari masuk ke ruang teleportasi dengan napas terengah-engah. Pemimpin mereka bertanya apakah Orhun baik-baik saja, karena mereka tidak menyangka akan menghadapi begitu banyak ork sekaligus. Salah satu anggota kelompok itu berkata bahwa mereka terpaksa meninggalkan gadis tersebut.
Sang pemimpin menegaskan bahwa keputusan itu sudah benar. Jika mereka mencoba menolong gadis itu, mereka semua pasti mati. Lagi pula, gadis itu baru bergabung dengan kelompok mereka hari itu juga. Jelas sudah bahwa mereka memilih memprioritaskan teman lama mereka. Luka karena ditinggalkan oleh partainya sendiri masih terasa segar di hati Orhun. Ia menoleh ke arah orang-orang itu dan dengan dingin mengatakan bahwa ia membenci orang-orang seperti mereka. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Orang lain mencoba menyerang Orhun, tetapi malah diperlakukan kasar dan dibanting ke lantai. Orhun menyuruh mereka menutup mulut dan segera pergi. Setelah itu, Orhun menatap pemimpin kelompok tersebut dan dengan marah bertanya di mana mereka meninggalkan gadis itu untuk mati. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung berlari menuju tempat itu untuk menyelamatkannya. Ia menemukan gadis itu di ujung gua, benar-benar terpojok oleh sekelompok orc. Gadis itu bersandar ke dinding dengan air mata di matanya, sambil terus mempertahankan perisai pelindungnya ketika para orc mendekat. Namun, perisai itu tidak bertahan lama. Para orc berhasil menembusnya dan hampir menghabisi nyawanya. Pada saat itu, Orhun melompat masuk dan menggunakan sihir angin untuk mendorong para orc menjauh. Gadis itu terkejut dan masih linglung. Namun, Orhun tidak membuang waktu. Ia segera menghunus pedangnya dan menyerang. Salah satu orc yang sudah kelelahan mencoba memukulnya hingga terjatuh. Namun, Orhun dengan mudah menahan serangan itu. Dengan bantuan sihir pendukung miliknya sendiri, ia menebas para orc seakan-akan mereka terbuat dari mentega. Gadis itu hanya bisa berdiri terpaku, bingung apakah Orhun seorang pendekar pedang atau seorang penyihir. Ia melihat Orhun menggunakan sihir penguat untuk menajamkan pedangnya sebelum kembali menerjang, menebas senjata dan tubuh para orc sekaligus. Orhun tahu bahwa orang-orang itu benar. Tidak mungkin mereka mampu melawan begitu banyak orc. Namun, ia lebih memilih mati daripada meninggalkan seorang anggota partai. Dengan tekad itu, ia menebas puluhan monster tanpa ragu. Sambil menyaksikan dengan mata terbelalak dan penuh kekaguman, gadis itu bertanya-tanya siapa sebenarnya pria di hadapannya. Orhun terus melanjutkan serangannya hingga, dengan satu serangan terakhir, ia menghabisi semua orc di dalam gua. Yang tersisa hanyalah mayat-mayat dan inti mereka yang berkilauan. Setelah semuanya berakhir, Orhun menoleh ke arah wanita berambut merah di ujung gua. Namun, ia mendapati wanita itu tergeletak di lantai karena efek adrenalin yang mulai mereda. Saat matahari mulai terbenam, mereka keluar dari ruang bawah tanah. Wanita berambut merah itu memperkenalkan dirinya sebagai Sofia dan mengajak Orhun makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Orhun akhirnya menerima ajakan itu. Ia mengikuti Sofia ke sebuah kedai milik persekutuan kelinci perak. Di sana, Orhun menyadari bahwa Sofia memang anggota persekutuan tersebut, karena ia mengenakan lambang yang sama di jubahnya. Entah mengapa, wanita itu terasa mengingatkannya pada seseorang, tetapi Orhun tidak ingat siapa. Rasa bingung itu langsung hilang ketika Sofia memperkenalkannya kepada kakak perempuannya, Selma. Orhun sudah mengenalnya. Selma adalah penyihir peringkat S dari kelompok lain dan dikenal sebagai penyihir terkuat di negeri itu. Dialah orang yang menciptakan sistem pembagian peran antara pendekar pedang penyerang, tank penyerap serangan, dan penyihir pendukung. Selma menatap Orhun dengan jijik dan mengatakan bahwa ia akan menghubungi FBI, karena adiknya baru berusia 14 tahun. Orhun segera mengatakan bahwa namanya tidak ada dalam berkas Epstein, sehingga Selma bisa sedikit tenang. Sementara itu, Sofia memberitahu adiknya bahwa Orhun sebenarnya telah menyelamatkan hidupnya. Setelah mendengar itu, Selma mulai tenang dan langsung memarahi adiknya karena pergi sendirian ke ruang bawah tanah tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, mereka mulai berbicara. Orhun menceritakan kepada Selma bahwa dia telah dikeluarkan dari kelompok pahlawan, sehingga sekarang hidupnya kurang lebih seperti seorang gelandangan. Mata Selma langsung berbinar, dan Orhun sempat berpikir bahwa dia mungkin ingin merekrutnya ke dalam kelompoknya. Namun, sebelum hal itu terjadi, Orhun lebih dulu mengatakan bahwa dia belum berniat bergabung dengan partai manapun dalam waktu dekat. Selma menyuruhnya untuk tidak terlalu membanggakan diri, lalu bertanya apakah dia bersedia menerima sebuah pekerjaan. Pertanyaan itu mengejutkan Orhun dan membuatnya penasaran. Selma kemudian menjelaskan bahwa guildnya akan mengirim rombongan besar ke ruang bawah tanah keesokan hari. Rombongan itu akan diisi oleh banyak petualang baru, sementara para anggota berpangkat tinggi bertugas menjaga mereka, memastikan bos lantai yang muncul setiap 10 level bisa dikalahkan, dan tidak ada korban jiwa. Dia juga mengatakan bahwa ekspedisi tersebut sudah disetujui oleh seorang sponsor. Selma akan sangat senang jika Orhun bersedia ikut sebagai petualang tambahan. Dia menegaskan bahwa dirinya sangat menghormati keterampilan dan kekuatan Orhun, jika tidak, dia tidak akan meminta bantuan ini darinya. Perkataan itu justru melukai hati Orhun. Alasan dia dikeluarkan dari kelompok lamanya adalah karena rekan-rekannya terkesan oleh Selma saat melihatnya memamerkan sihir. Karena itulah mereka memutuskan bahwa kelompok mereka membutuhkan penyihir yang lebih baik. Meski begitu, Orhun akhirnya setuju, dengan satu syarat, dia hanya akan turun ke ruang bawah tanah sebagai pendekar pedang, karena dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai seorang penyihir. Selma sempat merasa khawatir, tetapi tetap memutuskan untuk merekrutnya. Baginya, kehadiran Orhun jauh lebih penting, dan dia yakin Orhun akan kembali ke peran utamanya sebagai penyihir jika keadaan benar-benar memburuk. Setelah makan malam, Orhun mengunjungi sebuah toko untuk membeli perlengkapan. Pemiliknya, seorang lelaki tua, langsung menyapanya dengan ramah seperti teman lama.
Pria itu telah menjadi penyedia senjata dan baju zirah Orhun sejak masa-masa awal, saat Orhun masih bukan siapa-siapa. Dengan berat hati, Orhun mengaku bahwa dia tak bisa lagi membantu mempromosikan tokoh tersebut karena dirinya sudah tidak berada di kelompok pahlawan. Dia berkata bahwa kini tak ada lagi yang peduli dengan senjata apa yang dia gunakan atau dari mana baju zirahnya berasal, lalu meminta maaf karena merasa telah mengecewakan lelaki tua itu. Namun, pria tua itu hanya tersenyum dan berterima kasih atas semua yang telah Orhun lakukan. Dia mengatakan bahwa orang-orang akan tetap mendengarkan Orhun, karena Orhun adalah orang baik yang kuat dan suatu hari pasti akan menemukan jalan kembali ke puncak. Kata-kata itu membuat Orhun meneteskan air mata. Dia menyadari bahwa masih ada seseorang yang mempercayainya, dan sejak saat itu, dia bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membangun kembali dirinya dari nol. Keesokan paginya, Orhun pergi bersama Sofia untuk bertemu dengan kepala klan kelinci perak, Vince. Vince menyambut Orhun di gedung klan mereka dan memperkenalkan diri. Orhun membalas dengan sopan, mengatakan bahwa merupakan kehormatan baginya bisa bertemu dengan pemimpin klan yang sekuat dirinya. Mendengar itu, Vince tersenyum dan meminta Orhun agar tidak terlalu tegang karena mereka berada di posisi yang setara. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat mengenal prestasi Orhun dan tahu bahwa Orhun adalah salah satu alasan utama kesuksesan kelompok pahlawan. Menurutnya, mereka tidak perlu berlama-lama dengan basa-basi dan sebaiknya langsung membahas apa yang benar-benar ada di pikiran masing-masing. Fokus utama mereka adalah ekspedisi pengajaran yang akan datang. Vince lalu menoleh ke arah Selma dan memintanya menjelaskan rencana tersebut. Selma mengatakan bahwa mereka akan turun dari lantai pertama penjara bawah tanah hingga lantai 51 dalam waktu 3 hari. Pada hari pertama, mereka akan berhenti di lantai 21. Hari kedua dilanjutkan hingga lantai 36, dan pada hari ketiga mereka menargetkan lantai 51. Saat menjelaskan rencana itu, Selma teringat percakapannya dengan Vince sehari sebelumnya, ketika ia memberitahu bahwa Orhun telah dikeluarkan dari kelompok pahlawan. Saat itu, Vince langsung mengatakan bahwa kelompok pahlawan telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tanpa Orhun yang mengatur segalanya dengan rapi, kekuatan mereka tidak akan sama seperti sebelumnya. Selma setuju dengan pendapat tersebut. Menurutnya, sihir pendukung Orhun membawa kelompok itu ke tingkat yang sangat tinggi, sesuatu yang tidak mungkin mereka capai tanpa bantuannya. Ia mengakui bahwa secara kekuatan murni, sihir Orhun memang tidak sekuat beberapa penyihir pendukung peringkat S. Namun, Orhun menutupinya dengan kecepatan casting yang setidaknya 4 kali lebih cepat darinya. Selain itu, Selma juga mengingat bahwa Orhun menggunakan beberapa mantra ciptaannya sendiri. Lebih dari sekadar kekuatan, kemampuan Orhun dalam membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat hampir tidak ada tandingannya. Dengan kepergiannya, kelompok pahlawan tidak akan mampu mempertahankan posisi teratas mereka. Hal itu membuka peluang bagi kelinci perak untuk menjadi kelompok terkuat di negara ini. Meski begitu, Vince tetap merasa bingung. Ia tidak mengerti mengapa penyihir seberakat Orhun mau ikut dalam penyerangan bersama di penjara bawah tanah, padahal keuntungan yang ia dapatkan sangat sedikit. Selma menjelaskan bahwa penyihir pendukung seringkali tidak mendapatkan pengakuan yang pantas. Orhun memang dikenal luas, tetapi itu hanya karena gaya bertarungnya cukup mencolok. Banyak penyihir pendukung yang sebenarnya sangat kuat justru tetap berada dalam bayang-bayang tanpa ketenaran. Selma kembali tersadar ketika Orhun akhirnya berbicara. Ia meminta konfirmasi bahwa akan ada 10 kelompok pemula yang masuk ke penjara bawah tanah, didampingi oleh 5 pengawal, termasuk Selma dan dirinya sendiri. Para pemula akan menghadapi monster secara bergiliran. Namun, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, para pengawal akan turun tangan untuk memastikan keselamatan mereka. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Ia pun bertanya, mengapa hanya ada 5 pengawal? Jika tujuan mereka adalah memastikan para pemula tetap aman, mengapa tidak menyewa beberapa tim peringkat A saja, daripada hanya mengandalkan 5 pemain peringkat S yang terpisah? Selma menjelaskan bahwa alasan mereka tidak melakukan itu adalah agar para pemula tetap merasakan tekanan saat menjelajahi ruang bawah tanah dan tidak menjadi terlalu percaya diri. Orhun sebenarnya tidak sepenuhnya percaya dengan jawaban itu. Namun, ia sadar bahwa mereka tidak akan mengungkapkan alasan sebenarnya kepada orang luar yang tidak berafiliasi dengan klan manapun. Meski begitu, Orhun tetap memutuskan untuk menerima misi tersebut karena dia tidak memiliki hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Vince tampak senang mendengarnya dan mengatakan bahwa Orhun akan menerima 2 keping emas sebagai bayaran awal, serta 10 keping emas lagi setelah tugas selesai. Jumlah itu cukup mengejutkan Orhun. Ia bertanya apakah bayaran tersebut tidak terlalu besar, mengingat jumlah itu setara dengan pendapatan selama setahun. Selma menjawab bahwa mereka sangat menghargai kemampuannya, dan karena itulah mereka ingin memastikan Orhun mendapatkan imbalan yang pantas. Orhun berterima kasih kepada mereka dan berjanji akan menemui mereka keesokan paginya. Pagi berikutnya pun tiba, Orhun datang ke pintu masuk ruang bawah tanah dan melihat sekelompok petualang baru yang sudah berkumpul, siap memulai perjalanan mereka. Ia segera menemukan Sofia dan Selma yang juga telah bersiap. Orhun memuji pakaian Selma, yang langsung membuat Sofia kesal dan kembali mengingatkannya bahwa Selma masih di bawah umur. Orhun menyuruh Sofia untuk sedikit tenang, sambil mengatakan bahwa dia juga bukan penggemar Michael Jackson. Sofia kemudian bertanya di mana Orhun tinggal sekarang, mengingat sebelumnya ia tinggal di rumah besar milik kelompok pahlawan. Orhun menjawab bahwa saat ini dia menginap di sebuah penginapan, tetapi dalam waktu dekat akan mencari tempat tinggal yang lebih layak.
Setelah itu, Orhun melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang tampaknya telah berkumpul. Ia pun mengatakan bahwa mereka sebaiknya segera memulai ekspedisi. Selma setuju, lalu menyuruh Sofia bergabung dengan kelompoknya sebelum membawa Orhun menemui 3 rekrutan lain yang bertugas sebagai pengawal. Selma memperkenalkan Orhun kepada mereka dan mengatakan bahwa dia sangat kuat serta orang yang bisa ia percayai. Ketiga pengawal itu pun menyambut Orhun. Pria berambut biru bernama Antem memperkenalkan diri sebagai Teng. Pria berambut pirang bernama Bernard juga mengaku sebagai Teng. Sementara itu, gadis berambut pendek bernama Katie ternyata adalah seorang penyembuh. Orhun segera menyadari bahwa dirinya berperan sebagai penyerang garis depan, sementara Selma adalah penyihir. Dengan formasi seperti itu, kelompok pengawal mereka terasa sangat lengkap. Meski demikian, Orhun sempat bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan jika dirinya menolak bergabung. Ia merasa ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi memilih untuk melanjutkan dan melihat bagaimana keadaan berkembang. Tak lama kemudian, Selma mengumpulkan seluruh anggota keluarga Rokis di satu tempat dan memperkenalkan Orhun kepada mereka. Ia mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan bantuan dari seseorang yang sangat kuat, sehingga mereka tidak perlu takut selama perjalanan. Selma juga menyebutkan bahwa Orhun telah mencapai lantai 94, sesuatu yang bahkan belum pernah ia capai sendiri. Selain itu, Orhun dulunya adalah anggota kelompok pahlawan, yang membuatnya menjadi salah satu orang terkuat di negara ini. Hal ini benar-benar membangkitkan semangat para pemula. Mereka langsung merasa jauh lebih percaya diri untuk menjalani perjalanan ini. Namun, tekanan yang besar mulai membuat Orhun merasa sedikit terintimidasi karena kini ia sadar bahwa begitu banyak orang bergantung padanya. Setelah itu, wanita tersebut menyuruh para pengawal yang tersisa untuk memimpin kelompok mereka masing-masing. Sementara itu, ia memberitahu Orhun bahwa dirinya akan memimpin kelompok ke-10, kelompok yang dianggap paling menjanjikan di antara semuanya. Ia yakin bahwa dengan bimbingan yang tepat, kelompok ini bahkan mampu menaklukkan ruang bawah tanah tingkat menengah dengan mudah. Hal ini membuat Orhun sedikit bingung. Ia bertanya-tanya mengapa wanita itu justru memberikan kesempatan terbaik kepadanya, yang seharusnya dianggap sebagai orang luar. Meski begitu, Orhun tetap bergabung dengan kelompok ke-10 dan menyadari bahwa Sofia berada di kelompok yang sama. Ia bertanya apakah ada anggota yang terlambat karena hanya melihat 3 orang. Namun, seorang anak laki-laki berambut pirang bernama Logan mengatakan bahwa memang hanya mereka bertiga yang tergabung dalam kelompok ini. Hal itu cukup tidak biasa karena kelompok yang hanya beranggotakan 3 orang jarang ditemukan. Si pirang kemudian menjelaskan bahwa jumlah mereka sedikit karena tidak ada orang lain yang mampu mengimbangi mereka. Ia mengaku sebagai pemimpin kelompok dan dengan percaya diri menyatakan bahwa dirinya adalah seorang penyihir yang suatu hari akan melampaui Selma. Orhun langsung menyadari bahwa anak laki-laki ini memiliki masalah sikap. Ia pun bertanya-tanya apakah hal itu akan menjadi masalah di kemudian hari, tetapi untuk saat ini ia memilih melanjutkan perkenalan dengan anggota berikutnya. Gadis kedua memperkenalkan dirinya sebagai Caroline, seorang Teng. Namun, Orhun memperhatikan bahwa Caroline tidak mengenakan baju zirah. Ia pun bertanya apakah Caroline akan memakainya nanti di dalam ruang bawah tanah. Caroline menjawab bahwa ia tidak menggunakan perisai maupun baju besi. Menurutnya, ia lebih memilih menghindar daripada menahan serangan karena ia tidak ingin disentuh monster sama sekali. Tank tipe penghindar seperti itu cukup langka. Biasanya, mereka mengandalkan kecepatan dan kemampuan tinggi untuk menghindari serangan dan melakukan serangan balik dari jarak dekat. Namun, gaya bertarung seperti ini membutuhkan pengalaman tempur yang nyata, sesuatu yang jelas belum dimiliki Caroline. Orhun pun bertanya apakah klan tidak pernah memperingatkannya. Logan menjawab bahwa klan sudah berkali-kali menyuruh Caroline bertindak seperti tank biasa sampai ia mendapatkan pengalaman, tetapi Caroline selalu mengabaikannya. Saat itu, Orhun menyadari bahwa meskipun kelompok ini dipenuhi talenta berbakat, mereka juga memiliki banyak masalah. Ini adalah jenis kelompok yang biasanya ingin dihindari para pengawal. Tak lama kemudian, ekspedisi pun dimulai dan mereka memasuki ruang bawah tanah. Caroline terus berbicara tanpa henti dan membombardir Orhun dengan pertanyaan tentang alasan ia meninggalkan kelompok lamanya. Orhun sendiri tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Untuk sementara, perjalanan mereka berjalan lancar berkat Orhun. Ia memasang jebakan magis di belakang mereka yang secara otomatis menangani monster-monster kecil, karena ia tidak ingin membuang waktu untuk pertempuran yang tidak perlu. Akhirnya, mereka tiba di lantai 20, dan Orhun kini memiliki gambaran yang jauh lebih jelas tentang kelompoknya. Ia menyadari bahwa si pirang bukan sekadar banyak bicara. Anak itu benar-benar memiliki kemampuan yang solid sebagai penyihir dan, jika terus berkembang seperti ini, bisa dengan mudah beroperasi di level kelompok peringkat tinggi. Namun, ia masih kurang pandai memberi arahan, padahal kemampuan itu sangat penting bagi seorang penyihir. Caroline sangat cepat, sesuatu yang memang dibutuhkan untuk seorang tank tipe penghindar. Meski begitu, ia memiliki 2 masalah besar. Pertama, ia sering langsung menerjang monster tanpa berpikir panjang, padahal tugas utamanya adalah melindungi kelompok. Kedua, ia menggunakan 2 belati kecil sebagai senjata utama. Senjata itu memang cocok dengan gaya bertarungnya, tetapi mungkin tidak cukup kuat saat benar-benar dibutuhkan. Sofia adalah yang paling lemah di antara mereka dalam hal bakat alami. Meski demikian, kemampuannya masih berada di atas tingkat pemula dan tidak memiliki kelemahan yang mencolok. Hal itu justru membuatnya menjadi anggota paling serba bisa di dalam kelompok.
Di ujung gua, para pengawal berhasil mengalahkan bos lantai 20. Itu berarti mereka bisa melanjutkan ke lantai 21, yang menjadi target mereka di hari pertama. Setelah mendaftarkan kartu identitas sebagai bukti penyelesaian, mereka keluar untuk beristirahat malam itu dan bersiap melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Namun, pagi berikutnya, Orhun dikejutkan oleh sebuah koran. Ia terpukul saat melihat fotonya terpampang jelas di halaman depan. Kelompok Sang Pahlawan secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah memecat Orhun dan merekrut penyihir baru sebagai penggantinya. Berita itu menghantamnya lebih keras dari yang ia perkirakan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun berangkat untuk menemui yang lain di ruang bawah tanah, sambil bertanya-tanya apakah para pemula akan bersikap berbeda setelah membaca berita tersebut. Di tengah jalan, ia dihentikan oleh seorang gadis berambut biru. Gadis itu adalah Luna, penyembuh dari kelompok pahlawan. Orhun teringat bagaimana, bahkan di hari-hari terakhirnya ketika semua orang bersikap dingin, Luna selalu tersenyum dan siap membantu. Pada hari Orhun diusir, Luna sedang pergi mengurus sesuatu. Jika tidak, mungkin kelompok itu tidak akan semudah itu mengusirnya. Luna segera menggenggam tangan Orhun dan memohon agar ia kembali. Ia berkata akan mencari cara untuk membuat kelompok itu sadar betapa mereka membutuhkan Orhun. Luna mengingatkan tentang janji mereka untuk membersihkan ruang bawah tanah besar bersama-sama. Namun, hal itu justru membuat Orhun marah. Ia menegaskan bahwa janji itu dibuat oleh mereka bertiga, termasuk Oliver, dan orang yang mengusirnya dari kelompok justru adalah Oliver sendiri. Dengan hati yang terluka, Orhun menolak dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah kembali ke kelompok itu. Setelah itu, ia berjalan menuju pintu masuk ruang bawah tanah. Sepanjang jalan, ia terus memikirkan bagaimana dirinya dikeluarkan dari kelompok pahlawan, sesuatu yang kini tertulis jelas di surat kabar hari ini. Artinya, para rekrutan baru mungkin akan kembali ragu memandangnya, terutama karena sebelumnya Selma begitu memujinya sebagai anggota kelompok pahlawan, sementara sekarang kebenaran telah terungkap. Tak lama kemudian, Orhun tiba di pintu masuk ruang bawah tanah dan mendapati semua pemula sudah berkumpul, menunggu untuk masuk. Namun, suasana di tempat itu telah berubah sepenuhnya. Jelas sekali bahwa semua orang sudah membaca koran hari ini. Para pemain baru saling membicarakan fakta bahwa Orhun tidak lagi menjadi bagian dari kelompok pahlawan. Sementara itu, Logan sempat berpikir bahwa mungkin Orhun meninggalkan kelompok itu atas kemauannya sendiri. Namun, isi koran yang dengan tegas menyebutkan bahwa Orhun dikeluarkan karena dianggap terlalu lemah benar-benar mengubah pandangan semua orang. Orhun mencoba menyapa para pendatang baru, tetapi tanggapan yang ia terima beragam. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi diterima seperti kemarin. Semua itu terjadi hanya karena beberapa judul sensasional di koran. Tak lama kemudian, Selma datang bersama Bibi, Bourne, dan Cathy. Selma langsung meminta maaf kepada Orhun karena telah menimbulkan kesalahpahaman. Ia mengaku sempat menekankan fakta bahwa Orhun berasal dari kelompok pahlawan demi menenangkan para pemula. Orhun segera mengatakan bahwa hal itu bukan kesalahannya. Ia meminta Selma tetap tegar dan memimpin rombongan masuk ke ruang bawah tanah, sementara dirinya akan memberikan dukungan. Anthem, Bernard, dan Cathy juga angkat bicara. Mereka mengatakan bahwa apapun masalah Orhun dengan kelompok pahlawan bukanlah urusan mereka. Yang jelas, Orhun adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang pernah mencapai lantai 94 dan berhasil kembali hidup-hidup. Ucapan itu sedikit meringankan beban Orhun. Ia pun menuju ke kelompoknya, tempat Sofia dan Caroline menyapanya dengan ramah dan mengucapkan selamat pagi. Namun, Logan terlihat ragu dan tampak bingung tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap Orhun. Untuk mencairkan suasana, Orhun bertanya kepada kelompoknya apakah mereka sudah membaca koran hari ini. Sofia dan Caroline mengangguk dan mengatakan bahwa mereka memang membacanya, tetapi menganggap isinya penuh kebohongan. Berbeda dengan mereka, Logan mengatakan bahwa ia tidak mengikuti Fox News dan terbiasa mendengar kebenaran. Ia pun langsung bertanya kepada Orhun apakah berita itu benar. Orhun menjawab dengan jujur bahwa secara teknis isi koran itu memang benar. Ia memang diusir dari kelompok dengan alasan dianggap terlalu lemah. Ia lalu meminta maaf karena tidak menceritakan hal itu sejak awal dan mengatakan bahwa dirinya sebenarnya bukan pahlawan seperti yang dibayangkan banyak orang. Sofia tidak bisa menerimanya. Ia segera membantah dan mengatakan bahwa Orhun tidak berkata jujur. Menurutnya, Orhun sangat kuat karena ia sendiri pernah melihat Orhun menghadapi gerombolan besar orc sendirian dan mengalahkan mereka tanpa kesulitan. Orhun berterima kasih kepada Sofia atas kepercayaannya. Ia lalu meyakinkan anggota kelompok lainnya bahwa meskipun ia bukan lagi bagian dari kelompok pahlawan, kemampuannya masih cukup untuk membantu mereka mencapai lantai 51. Ia meminta mereka untuk percaya kepadanya. Kedua gadis itu tampak puas dengan penjelasan tersebut. Namun, Logan terlihat kecewa dan merasa dikhianati. Tak lama setelah itu, mereka pun memasuki ruang bawah tanah. Hari ini, para rekrutan dijadwalkan bergerak dari lantai 21 hingga lantai 35. Namun, bahkan sekarang pun Orhun tidak seharusnya memberi perintah atau arahan apapun. Tugasnya hanya tetap berada di belakang dan mengamati, lalu turun tangan jika keadaan benar-benar di luar kendali. Perjalanan mereka berjalan lancar. Caroline dengan mudah menghadapi semua monster di lantai 24 berkat belati kembarnya dan gaya bertarung jarak dekatnya. Sofia pun berhasil menaklukkan monster-monster besar di lantai 30, sampai-sampai Orhun terkejut dan mulai bertanya-tanya apakah selama ini ia meremehkan kemampuan Sofia.
Tak lama kemudian, mereka memasuki lantai 31, wilayah lantai tengah. Artinya, para pemula kini berada di daerah yang belum mereka kenal dan membutuhkan bimbingan dari para pemandu. Kali ini, Orhun berjalan di depan kelompok, waspada terhadap kemungkinan bahaya yang bersembunyi. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran sekelompok goblin di depan. Orhun segera menyuruh kelompoknya bersiap bertarung. Ia juga menyadari ada seekor orc yang berkeliaran di area yang sama, yang bisa membuat pertarungan menjadi lebih rumit. Meski begitu, Orhun tetap tenang karena para rekrutannya cukup terampil. Ia langsung memerintahkan Carolin untuk menyerang para goblin, sementara Sofia diminta menghadapi orc dengan sihir jarak jauhnya. Keduanya segera bergerak sesuai arahan. Carolin langsung maju dan menyerang para goblin, sedangkan Sofia bersiap menghadapi orc tersebut. Orhun kemudian menoleh ke Logan dan menyuruhnya menggunakan sihir pendukung. Namun, sebelum Orhun selesai berbicara, Logan sudah membentuk beberapa lingkaran sihir dan melemparkan mantra kelincahan pada Carolin agar ia lebih unggul dalam pertarungan. Meski begitu, Logan masih meragukan Orhun. Ia merasa arahan Orhun terlalu sederhana dan berpikir siapapun akan melakukan hal yang sama. Keadaan tiba-tiba memburuk. Kehadiran orc memicu trauma masa lalu Sofia, membuatnya panik dan kehilangan kesiapan bertarung. Situasi ini sangat berbahaya, karena Logan sedang fokus mendukung Carolin. Logan menatap Orhun dengan cemas, bertanya-tanya pemandu macam apa dia dan mengapa ia belum membantu Sofia. Saat itulah Logan melihat Orhun menciptakan tanda sihir yang secara drastis memperlambat gerakan orc. Orhun kemudian mendekati Sofia dan menyuruhnya untuk tenang, membidik dengan tepat, serta mengingat bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada orc itu. Tidak ada alasan baginya untuk takut. Sofia menarik napas dalam-dalam, lalu melepaskan bola api besar yang menghancurkan orc tersebut hingga berkeping-keping. Semua anggota kelompok terkejut, termasuk Orhun, yang tidak menyangka Sofia mampu menggunakan sihir tingkat lanjut. Carolin segera berlari menghampiri Sofia dan memeluknya, sementara Orhun memuji serangannya yang luar biasa. Tak lama kemudian, mereka tiba di lantai 35 dan berhadapan dengan tarantula maut. Logan langsung panik, yakin bahwa mereka sudah mati karena mustahil bisa menghadapi makhluk itu. Baik Sofia maupun Carolin sepenuhnya mempercayai Orhun dan bersiap menunggu perintahnya. Orhun segera menyuruh Logan meningkatkan kelincahan dan kekuatan Carolin, sekaligus memperkuat sihir Sofia. Logan sempat berpikir bahwa Orhun gila karena masih memakai strategi yang sama seperti sebelumnya tanpa perubahan. Meski begitu, ia tetap mengikuti perintah dan mengaktifkan mantra-mantra yang diminta. Orhun lalu menyuruh Carolin menghadapi monster itu dalam pertarungan jarak dekat dan memastikan perhatian tarantula tertuju padanya. Carolin mengangguk dan langsung berlari ke arah monster tersebut. Logan mencoba menghentikannya, tetapi Orhun menahannya. Ia menjelaskan bahwa jika Logan maju ke depan, mereka semua justru akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Karena itu, mereka harus menunggu dan mengamati. Selanjutnya, Orhun menyuruh Sofia melompat ke atas monster dan merusak punggungnya. Sofia segera memahami maksudnya. Ia melompat ke atas kepala tarantula dan menggoreskan pisaunya dari depan ke belakang. Orhun kemudian mengingatkannya untuk tetap waspada, karena laba-laba itu berbisa dan setiap serangan harus dihindari. Tarantula mulai menyerang Carolin dengan kaki-kakinya yang runcing. Namun, Carolin terus menghindar dan bahkan berhasil menangkis beberapa serangan. Orhun lalu memberitahu Logan untuk terus mempertahankan mantranya pada Carolin, karena nyawanya kini benar-benar bergantung pada dukungan tersebut. Setelah itu, Orhun menoleh ke arah Sofia dan memintanya menahan monster tersebut. Sofia langsung bertindak dengan menebas kaki-kaki tarantula menggunakan kemampuannya, hingga makhluk itu terjatuh ke tanah. Carolin sempat mengira pertarungan telah berakhir dan mulai merasa lega, tetapi Orhun segera memperingatkannya agar tetap waspada. Sayangnya, peringatan itu datang terlambat. Tarantula tersebut ternyata belum mati dan langsung menembakkan jaring, menangkap Carolin, lalu menariknya mendekat. Orhun segera memerintahkan Logan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan Carolin. Logan menuruti perintah tanpa membantah. Namun, Carolin mulai panik dan gagal melepaskan diri dari jaring, lalu memohon bantuan Orhun. Orhun pun menyuruh Sofia menyiapkan panah batunya dan memperkuat pisaunya dengan mantra peningkatan ketajaman. Dorongan itu memberi Sofia keyakinan yang dibutuhkannya. Ia langsung melepaskan panah batu, yang menghancurkan tarantula tersebut dan membunuhnya seketika. Dengan demikian, ekspedisi mereka untuk hari itu pun berakhir. Orhun memuji Logan atas penggunaan sihir pendukungnya, karena tanpa mantra-mantra tersebut, mereka tidak akan mampu memenangkan pertempuran ini. Saat mereka keluar dari gua, matahari mulai terbenam. Selma memberi selamat kepada para anggota baru atas pencapaian mereka dan mengatakan bahwa mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Ia juga mengingatkan bahwa tahap terakhir perjalanan akan berlangsung besok, sehingga mereka perlu beristirahat dan makan dengan cukup. Setelah itu, mereka semua berpisah. Namun, Orhun dihentikan oleh Anthem dan Bernard, yang mengajaknya makan siang. Orhun sempat berpikir sejenak, lalu menerima tawaran itu. Tidak setiap hari ada orang yang menawarkan diri untuk mentraktirnya. Dalam perjalanan kembali ke kota, Logan bertanya kepada Sofia tentang pertemuan mereka sebelumnya. Ia mengingat kembali saat Orhun pertama kali menyelamatkan hidupnya dan ingin tahu mantra apa yang digunakan saat itu. Sofia mencoba mengingat dan menjelaskan bahwa Orhun lebih dulu menggunakan semburan angin. Setelah itu, ia memperkuat pedangnya dengan sihir sebelum menghabisi para orc satu persatu. Penjelasan itu membuat Logan semakin yakin bahwa Orhun bukan orang biasa.
Hari ini saja, ia melihat Orhun dengan santai menggunakan mantra untuk memperlambat gerakan orc yang menyerang Sofia. Mantra semacam itu dikenal sebagai debuff dan sangat sulit dikuasai. Bahkan penyihir berbakat seperti Selma hampir tidak bisa menggunakan satu debuff pun dalam beberapa hari. Selain itu, Orhun bertarung layaknya penyihir yang sempurna. Ia tahu kapan harus menggunakan setiap jenis mantra, memahami dengan tepat kapan efek peningkatan akan berakhir, dan bahkan mampu memprediksi pergerakan musuh. Saat itulah Logan menyadari bahwa selama ini ia benar-benar salah menilai Orhun. Orhun bukan sekadar penyihir biasa, melainkan seorang jenius sejati. Sesampainya di kota, Orhun mampir ke kedai bersama Bernard dan Anthem. Mereka memintanya memesan apapun yang ia mau karena semua akan mereka bayarkan. Di sana, mereka mulai menanyakan peran Orhun yang sebenarnya. Dulu ia dikenal sebagai penyihir di kelompok pahlawan, tetapi kini ia mengaku sebagai pendekar pedang. Orhun menjelaskan bahwa sejak kecil ia memang bercita-cita menjadi pendekar pedang. Tekad itu muncul setelah ia melihat kakeknya mengalahkan binatang buas besar yang pernah mengancam desanya. Keinginannya sempat terwujud ketika ia menjadi pendekar pedang di kelompok pahlawan. Namun, saat kelompok itu mulai menjelajah ke lantai yang lebih dalam, laju mereka melambat. Monster yang mereka hadapi semakin kuat. Pada saat yang sama, Selma memperkenalkan strategi tim yang sepenuhnya bergantung pada penyihir dalam pengambilan keputusan. Kelompok pahlawan pun mengikuti strategi tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar berbakat sebagai penyihir. Pada akhirnya, pilihan itu jatuh pada Orhun. Demi kepentingan kelompok, ia melepaskan perannya sebagai pendekar pedang dan mengambil posisi sebagai penyihir. Dalam hatinya, Orhun sempat berpikir pahit bahwa kelompok pahlawan sebenarnya tidak memiliki peluang untuk melanjutkan perjalanan. Namun, ia memilih untuk tidak terus memikirkan hal itu. Ia kemudian berkata bahwa mulai sekarang ia ingin menjadi pendekar pedang paling serba bisa, yang mampu menaklukkan lantai-lantai bawah seorang diri tanpa bantuan siapapun. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keesokan harinya, kelompok sang pahlawan akan muncul di ruang bawah tanah yang ingin ia taklukkan. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.